Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara, teman-temanku semuanya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Biasa aja, nggak usah serius. Enggak serius. Salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, antum tahu makna ad-duha? Surat ad-duha ayat terakhir. Tahu. Apa tuh? Apa itu? Ya, berbagi nikmat. Menceritakan itu ya. Iya, kurang lebih. Nah, gitulah. Nah, itu. Jadi temanya kayak gitu. Menceritakan nikmat yang Allah telah berikan ke kami. Termasuk terutama ini nih. Ini saudara saya, bukan saudara. Iya, saudara semuslim. Teman saya biasa sih. Karena jadi ini loh. Kalau antum tegang karena jadi ini loh. Tegang. Uh, jadi ada sebuah kenikmatan Allah yang emang biasa sih Allah kasih ke orang-orang yang beriman yang lainnya kayak gini. Nah, salah satunya bagaimana caranya Allah ngabulin doa hambanya yang benar-benar dia itu hambanya itu minta gitu. Gimana cara ngabulinnya? Nah, ini. Jadi ini akan menceritakan. Dia ini umurnya 20 tahun. Tapi dia udah bisa haji. Udah bisa umroh bukan haji. Caranya gimana ya? Kita tanya. Cek. Gimana? Gimana? Dulu itu antum apa ya? Tahun 2017 ya mulai awal doa. Iya. Nah, gimana ceritanya? Ya, dulu tuh pas masuk pondok memang udah ditentuin kan. Iya. Kalau ada santri terbaik nanti. Nanti santri terbaik itu dipilih bakal berangkat umroh katanya. Ya pasti semua santri ngarep lah. Dan yang nggak mungkin nggak ada yang ngarep, semuanya ngarep. Semoga saya jadi terbaik gitu. Cuman kan lihat usaha juga kan. Ya, saya usaha keras gitu. Jadi saya masuk pertengahan tahun, saya kejar santri-santri yang lain kan. Saya masuknya belakangan. Dan alhamdulillah selesai itu, semua targetnya selesai. Saya kira bakal saya nih yang terbaik insya Allah. Kan niatnya juga ngafal Quran. Selain ngafal Quran ya apa, kalau ada bonusnya kan apa enggak kan. Iya. Ya udah. Ternyata ditakdirkan sama Allah, meskipun saya udah usaha terus doa semuanya udah, Allah masih belum kasih kan. Berarti bukan rezeki saya kan. Ya udah, berarti saya cuman mikirnya bukan Allah nggak ngabulin doanya, tapi apa, Allah punya apa niat tersendiri yang kita nggak tahu ya. Nah, setelah lepas itu saya selesai dari pondok sekitar tahun 2018 19 lah. 2018 selesai, baru saya ngabdi satu tahun di masyarakat kan. Di situ baru saya mulai ngimamin di masjid-masjid. Tahun berapa itu? Tahun 2019. 2019 Ya, sudah habis Ramadan. Ya. Itu udah mulai ngimamin di Surabaya kayaknya. Iya. Ya, di masjid itu kan jamaahnya ramah-ramah kan. Ya, meskipun apa namanya orang kota yang kadang cuek, kadang sinis ya. Tapi alhamdulillah saya dapat yang baik-baik gitu. Nah, suatu hari itu datang habis sholat isya, ibu-ibu tuh ngajak apa ngobrol kan. Biasa ibu-ibu itu biasa ngaji sama saya, memang jamaah di masjid itu biasa ngaji ke saya. Baru ditanya bisa ngurus paspor.
Saya pernah cerita juga sama ibu-ibunya kalau saya pengen kuliah ke Madinah. Nah, ya udah, habis itu saya bilang masih lama saya mau kuliah ke Madinah. Nanti aja pas deket-deket baru saya urus pasportnya. Bukan buat kuliah kamu. Bisa nggak kira-kira ngurus paspor? Insya Allah bisa lah kalau cuma paspor. Ya udah, berarti mau nggak ikut saya? Nah, diajak, saya bingung ikut kemana, umroh. Ya kaget kan, pasti setiap orang pasti bercanda nih ibunya, saya bilang. Kan saya biasa bercanda kan sama ibunya, bercanda ibunya ya gini. Enggak, saya serius, masa saya kayak gini bercandanya. Ya saya jadi mikir bahwa dulu saya di pondok tuh ngebet banget minta saya minta bisa dapat ke Mekah kan. Ternyata baru setelah 2 tahun kemudian, oh ini jawabannya kayaknya. Memang waktu itu belum rezeki saya, dapat teman saya kan. Jadi Allah ternyata, oh ini porsi kamu ada di sini, itu punya temanmu. Jadi saya positifnya bahwa doanya tuh terkabulnya bukan waktu itu, jadi terkabulnya pas saya udah keluar setahun kemudian. Oh gitu. Antum bisanya nerima ketika ibu nanya bisa ngurus paspor nggak? Bisa. Gara-gara apa bisa ngomongnya bisanya ngomong bisa? Ya karena bapak ya. Ya karena orang tua saya kan biasa ngurus kayak gitu kan. Saya kira meskipun saya nggak bisa, orang tua saya bisa ngurusin insya Allah. Ya. Saya kan nggak punya ilmu paspor kayak gitu. Ya. Jadi saya sanggupin. Wah ternyata alhamdulillah rezeki. Oke. Nanti di sini doa itu dari awal tahun berapa tadi? 2017 kayaknya. Awal ya. Ya. Karena simpang siur juga. Akhirnya tahun berapa? Saya lulus 2018. 2018. Berarti akhir ngedoa minta umroh tuh 17 sampai 2018. Iya, karena dipilihnya nanti akhir-akhir. Oh, gitu. Kekabulnya lama nih, 2019 ini. 2020 pas 19? 2020 bulan 1. Oh, Januari 2020. Berarti barusan ya? Baru. Sekarang Agustus akhir, tanggal 30. Ya. Iya. Wis. Anda juga waktu mendengar cerita itu kaget bener luar biasa waktu pertama kali. Kok bisa gitu? Ya orang teman-teman saya pun nanya, kok bisa tiba-tiba ngajak kayak gitu ya kan? Ya nggak tahu, saya bilang. Saya tuh banyak ngajar orang ngaji kan. Bukan cuma ibu itu kan, banyak sebelumnya juga saya udah pernah ngabdi kan. Ya, tapi ya mungkin Allah yang gerakkan hatinya kan, tiba-tiba datang ke saya ngajak gitu. Kok teman-teman asrama saya tuh nanya kan, di asrama pas ngimam tuh ada asramanya, asrama mahasiswa. Jadi saya bareng sama mahasiswa gitu. Oh, mahasiswa Libya itu. Gitu. Nah, itu waktu ke Mekah umroh itu nggak ngeluarin duit sepeser pun? Enggak, buat jajannya pun ditanggung ya. Oh. Umroh berapa hari itu? 10 kayaknya, 10 hari. 10 hari? Iya. Umroh 10 hari. Salaman sama imam nggak? Susah salaman sama imam karena Ketat. ya pertama yang jaga banyak, bodyguardnya gitu. Iya. Apalagi jemaahnya itu gede-gede, saya kecil. Oh iya bener. mental mau deket tuh mental. Kecuali ada saat-saat tertentu ya imamnya itu kosong gitu, pas kajian baru kita bisa Oh masuk. iya, berarti antum nyempetin kajian juga di sana. Ya ada kajiannya setiap habis sholat tuh. Luar biasa. Berarti Cuman kan pakai bahasa Arab, saya juga belum lancar ya, cuma raba-raba lah. Oh maksudnya begini. Berarti udah dengar suaranya langsung para seks itu. Ini anjir. Ana baru denger di MP3 nih. Gile. Masya Allah. Jadi 2017 itu selama 22 tahun itu setiap waktu ngedoa atau gimana ya pasti ada malesnya juga gitu kan. Enggak setiap waktu, setiap kali ingat. Setiap kali inget. Iya. Disolatin nggak sih? Kalau Amalnya apa aja? kan ada orang bilang mau sesuatu ya sholawatin aja. Sebenarnya
serendah itu kah sholawat? Masa antum baru mau sesuatu baru mau sholawat kan? Iya. Kalau ya ada benarnya juga, cuman saya nggak pakai yang kayak gituan kan. Biasanya kan kayak kalau sering dengar ceramahnya kayak Wirda Mansur, saya Yusuf Mansur pasti gitu. Iya. Saya datang kayak dia cerita datang ke dealer mau mobil ini, ya saya selawatin, ya alhamdulillah Allah kasih gitu. Ya masa kita sholawat hanya untuk pengen mobil gitu kan? Ya sholawat aja dulu. Iya gitu. Kalau pengen minta sama Allah, yang ya kayak gitu kan. Gimana ya? Kalau buat saya amalan sholawat diselawatin enggak ke saya. Iya. Pasti ada nih. Ini kan umroh ini kejadian yang gede banget gitu kan. Biayanya gede. Nah, pasti kejadian-kejadian kecil, keajaiban Allah ya pengabulan doa Allah itu. Ada yang lain. Ada yang kira-kira cerita yang lain. Allah bisa nyampai kayak itu gimana caranya? Antum pernah cerita kayak gini. Antum lapar, Oh iya. makanan datang. Gimana tuh? Jadi dulu di pondok tuh karena nggak boleh megang apa alat komunikasi kan, jadi cuma boleh pegang MP3 buat denger radio sama ceramah-ceramah di radio Roja gitu, kayak apa radio Muslim. Jadi sering dengar ceramah-ceramah ustaz-ustaz kayak tentang doa gitu, apalagi kayak Ustaz Syafiq tuh kan. Dia bahas doa rinci banget, jadi seakan-akan kalau kita doa tuh jangan ya apa sampai ragu gitu. Bahkan ada setitik keraguan, kayak misal kita doa di masjid, datang minta sungguh-sungguh dengan yakin kan, udah yakin pas nyampe di pintu rumah ada apa gerakan hati, dikabulin nggak ya. Nah, gerakan hati yang kayak gitu bikin Allah benci gitu. Jadi saat doanya hampir sampai, kata Allah, ini doa siapa? Doa fulan kan. Ya udah, dalam hadis itu langsung campakkan doanya, jangan pernah dibalikin lagi doa dia ke saya gitu. Sampai kayak gitu di dalam hadisnya. Jadi saya camkan dalam diri saya, kalau saya doa, saya kalau bahasa sekarangnya sih bodoh amat lah gitu. Saya nggak ngurus Allah kabulkan apa enggak, karena Allah udah jamin pasti kabulin kan. Masalahnya kabulinnya ada 3 cara ya. Kalau kita sama-sama belajar kan, caranya apa? Caranya Allah ngabulin nggak seperti caranya kita ngabulin sesuatu kan, beda. Jadi ya terima aja gitu. Saya doa tiap hari, ya udah apa nggak mikirin apakah dikabulin apa enggak, karena Allah udah jamin kabulin kok. Iya. Itu gimana? Antum waktu lapar makanan datang gimana caranya? Dan di pondok tuh pernah kejadian kan, pagi-pagi ya biasa kan ngafal Quran tuh, habis subuh ya itu makannya jam 7 Mas ya. Tuh habis subuh lapar kan. Ya. Lapar pas lagi ngaji lama-lama biasanya ada tetangga nganterin makanan gitu, cuman kan jarang-jarang. Saya berharap apa, ya Allah semoga ada tetangga yang ngirim makanan gitu. Terus saya mikir kayaknya nggak ada. Terus tapi saya ingat ceramah tadi kan, katanya kalau benar-benar yakin Allah kasih kok katanya. Jadi saya pakai wasilah dengan saya ngaji ini, semoga Allah kabulkan ya. Ya udah saya doa, benar-benar doa apa, ya Allah saya lapar gitu. Saya butuh buat apa, biar gak lapar. Ya butuh makanan kan. Ya udah habis doa tuh saya ngaji lagi. Nah pas ngaji tiba-tiba teman saya datang gitu bawa makanan, ini buat kamu. Saya tanya, habis itu saya kan kok bisa. Saya tanya ke teman saya, ngapain kamu ngasih ke saya coba? Nggak mau. Dibilangnya, ya mau, cuman kok bisa antum mau ngasih ke saya? Nggak tahu, cuman mau ngasih aja kan. Saya mikir, masa sih gitu. Sampai kayak bener-bener nggak masuk akal gitu loh. Saya kan cuman nyoba kata Ustadz tadi kan. Kalau benar-benar yakin, ya memang yakin sih waktu itu, yakin Allah kabulkan. Ya udah, ternyata teman saya datang itu gitu. Saya kebetulan buka makanan karena cuma ada kamu di sini, ya udah tak kasih kamu.
Ya udah, habis itu tak makan guys. Padahal itu berapa jam? Itu antum minta ya Allah lapar gitu. Itu jam berapa ya? Jam 5 ya? Ya sekitar habis subuh itu Ya, jam subuh. jam 5. Jam 7 datang. Sebelum jam 7 itu jam masih ngafal sih, jam setengah 5 jam. Ya. Ya nggak lama setelah saya doa itu datang. Kayak habis minta langsung nih. Bisa banget ya. Ya, ya intinya sih yakin aja sih. Gitu. Karena kalau nggak yakin itu Allah pun malas ngabulin. Masya Allah. Baik banget itu ya. Baik. Jadi kalau masalah tentang pengen sesuatu, terus ya sebenarnya kita harus juga belajar kan, doa itu adabnya gimana, terus apa yang harus dibaca pas doa, apa yang syarat-syarat doa gitu harus gimana, kan ada syarat-syaratnya, adabnya ya. Kalau apa nggak tahu itu asal-asal doa kan, ya kayak kita minta sama orang tuh tapi mintanya dengan cara kasar gitu. Iya. Ya orangnya kan nggak ngasih kan, pasti ada cara-caranya kan orang Iya, minta. Oh. Anjir. Setelah umroh diselesaikan, ada kejadian lagi nggak? Nanti belum cerita soalnya. Jadi antara Februari ke sekarang ini Agustus, Terus habis umroh ya. ada kejadian lagi nggak? Kayak belum ada ya. Tapi kalau dulu bukan cuma itu doang kan, pasti banget. Iya banyak. Semua orang pasti pernah ngalamin sesuatu pas saat dia butuh banget, ya tiba-tiba ada aja gitu yang Allah kasih jalan. Oh iya. Oh, jadi kita kalau berdoa itu nggak boleh kesel, nggak dikabulin ya? Nggak boleh. Ada juga, termasuk ada juga kayak gitu. Ini lama bener sih ngabulinnya kayak gitu loh. Ya Tapi itu pernah kayak gitu. sebelum belajar sih ya pasti kayak gitu lah sifatnya orang doa, Iya. buru-buru. Jadi kan perlunya belajar di situ. Masya Allah. Itu luar biasa, Masya Allah teman-teman. Jadi bukan cuman ya, kita yakin modal iman. Kalau iman udah bener kata emang iya sih. Kalau iman udah bener pasti dikasih sih. Mungkin biasanya kita gara-gara nggak dikabul sama Allah karena iman kita belum bener kali ya. Keyakinan sama Allah tuh Ya masih. yakinnya itu kurang. Iya gitu ya. Saya juga mau cerita gini. Nah, kenapa saya bisa keterima di Stiki? Jadi bukan apa-apa. Ini juga Abror ini daftar juga di Stiki. Nggak keterima karena memang belum ada ini apa namanya? Belum ada ijazah ya. Belum ada berkas-berkas. Iya. Ini kan fokus ngapal Quran. Oh dulu saya ingat nih. Dulu ngapal Quran itu cuma 6 bulan langsung tasbih. Gimana? Ya kan? Iya lah. Iya aja. 6 bulan kan tasbih. Bilgoib. Memang beda-beda sih, ada kemampuan dihafal, ada kemampuan di pengantaran materi. Jadi dulu saya waktu kemarin apa ya, Stiki itu dibuka pementaran sekitar tahun Januari. Nah, jadi awal-awal masuk Stiki saya nyari di Instagram, ketemu kampus penghafal Quran itu. Nah, bisanya saya diterima di Stiki itu bukan apa-apa, bukan kenapa-napa. Saya juga agak bingung juga nih, kok bisa diterima gitu. Sementara ini yang udah selesai 30 juz. Karena memang ijazah belum ada juga gitu kan. Dan banyak juga yang lain sih yang hafalan lebih banyak tapi nggak diterima. Nah, saya nggak diterima kenapa? Nggak diterima. Bisa diterima kenapa? Dengan alasan yang tidak masuk akal gitu. Alasannya ya, saya ngerjain soal tuh ngasal. Pakai otak cuman nggak nyampe gitu kan. Ya otak jarang diasah gitu. Yang ngasal pokoknya jawaban bodo amat, ngasal aja gitu. Selain jawaban ngasal, ya gimana itu ya? Itu sebelum nyari ngisi jawaban, anak kayak antum nyari temen supaya ngebantuin jawabin soal. Ternyata temennya pada sibuk semua. Ya udah sendiri jadinya ngasal. Di situ lulus juga.
Ya, doa sih udah jelas, pasti doa ya diamalin lah surat apa waqiah segala macem gitu. Ya, tapi yakin bahwa di situ bukan sekedar amalan, tapi memang Allah sudah mau ngasih gitu kan. Sidki ar-rahmah sudah banyak. Alhamdulillah lulus dengan keadaan awal, status awal, lulus cadangan. Ustadz Faris ngasih kabar ke Anan. Lulus Itu cadangan. kan lulus cadangan ya? Memang ada sih. Kayak sistem kayak gitu. Dulu kakak saya juga pernah daftar, ada ya lulus cadangan gitu. Pas ada ternyata satu yang daftar nggak jadi masuk, kakak saya dipanggil, cuman kakak saya nggak mau juga. Oh gitu. Nggak mau. Nggak mau dia. Karena dia udah puas mondok katanya. Dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA mondok. Masa habis itu mondok lagi kan? Sedikit kan kayak universitas tapi asrama kan sistemnya. Ya. Jadi kayak mondok gitulah. Iya. Nggak mau. Anjing luar biasa. Cuman antum kan mau gitu. Iya. Jadi bisa masuk ya. Sebenarnya nggak mau kuliah juga sih. Dari awal bener kuliah nggak mau. Kayak gini lah, banyak tugas. Maunya pinter aja, tapi tetap aja kuliahnya blon aja no. Mau pintar tanpa harus belajar ya. Nah gitu, keajaiban gitu kan. Jadi Kayak kisahnya itu apa? Syarifuddin Khalifah itu ya, tau nggak? Yang di Kenya itu, yang 1,5 tahun hafal, terus 5 tahun bisa 5 bahasa asing gitu, tau ya? ya. Nah, itu. Jadi waktu ada status lulus cadangan, itu dihubungin sama Ustadz Faris bagian kemahasiswaan. Status lulus antum apa? Lulus cadangan Ustadz katanya. Oke, anak ralat ya. Selama antum lulus, di situ girangan yang gila, masya Allah. Girang, teman ada tonjok. Saking senengnya. Luar biasa, kok aneh. Kok bisa diterima aneh gini? Udahlah. Mungkin itu aja sih. Kasih tips bro. Apa? Ya, Tips apa? ya bisa supaya doa terkabul. Supaya doa Kekabul? kabul apa ya? Apa? Ya kalau kayak kita minta sama orang ya, kalau apa mirip-mirip sih sama minta sama Allah tuh. Pertama ya puji dulu yang gua minta. Puji Allah dulu lah. Kayak apa? Kita baca nama-nama Allah yang bagus-bagus kayak ya Rahman ya Rahim apalah gitu. Pokoknya puji gitu, puji Allah. Dan jangan lupa juga sholawat sama Nabi kan. Ya. Karena dibilang dalam suatu hadis kan ada kalau apa doa akan lebih cepat terkabul kalau kita mengucapin sholawat sama Nabi ya. Tuh. Jadi nggak salah juga ketika Ustaz Yusuf Mansur bilang saya pengen mobil terus mobilnya disolawatin muter-muter di samping mobilnya gitu ya. Tapi apa menurut saya terlalu lebay juga kalau kayak gitu. Oh gitu. Sip. Jadi dipuji dulu, habis itu baru minta. Oh, dirayu dulu Allahnya ya. Iya, Gitu dirayu lah. bahasanya. Oke, sip. Oke, antum Maduranya di mana? Maduranya kecamatan dari kampung apa? Desa apa kecamatan? Kabupaten Pamekasan. Desanya dulu. Desa Waru. Waru. Ya. Waru. Desa Waru, kecamatan. Bukan desa sih. Itu udah kecamatan Waru ya. Waru kecamatan. Desanya apa? Desa apa ya? Susah. Kok alamat antum nggak kenal? Cok gunung gitu soalnya. Karena kalau di bahasa Indonesiain susah. Oh, Iya. gitu. Jadi gimana? Kecamatan Waru. Kayak desa Bukit Tinggi gitu loh. Kalau di Indonesiain. Iya, kalau itu Itu Bukit Tinggi, desa Bukit Tinggi, kecamatan Waru. oh gitu ya. Kabupaten Madura. Kabupaten Pamekasan. Pamekasan. Madura itu apa? Pulau lah. Madura itu pulau. Iya. Oh pulau. Katro. Astagfirullah. Oh jadi di dalam Madura itu banyak kabupaten gitu. Ada 4 kabupaten. 4 kabupaten. Oh. Anda baru tahu. Gila.
Oke. Syukron. Saudara. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.